terkait dengan nusus, nas, ini butuh dalil, butuh sanad, dan kajian tentang waqa'i'. Ini yang terkait dengan realitas kesejarahan. Ini butuh riset. Bahkan tidak perlu sanad kalau ilmu tentang nasab itu. Nah, saya mau masuk dalam polemik nasab memanas, kajian yes, persekusi no. Sebenarnya yang pertama ingin saya tegaskan, tentang polemik nasab itu sudah selesai, Mas. Dengan 5 pendekatan. Sudah clear semua dan nggak bisa dibantah. Pertama tentang tradisional literatur review, seperti yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman. Yang kedua tentang uji DNA, juga sudah clear. Kajian filologi yang dilakukan oleh Prof. Nahim Ali sudah clear. Kajian antropologis, sosiologis yang saya lakukan sudah clear. Kemudian kesadaran kritis masyarakat yang dilakukan oleh Kiai Mubarak, yang dilakukan oleh Kiai Abbas Buntet, dan gerakan-gerakan masyarakat grassroots yang lainnya. Ini merupakan bentuk realitas sebenarnya. Dan ini semua sudah clear. Nah, sekarang yang menjadi persoalan itu penyebab panasnya ini, Mas. Penyebab panasnya itu saya hanya ada 4. Sebenarnya banyak. Saya meringkas 4 saja yang menjadi pokok. Itu karena adanya pengandian terlalu tinggi yang diberikan oleh orang tua kepada anak terkait dengan nasabnya yang diandikan secara berlebihan bersambung kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Oh, ini kan membuat ide itu menjadi melambung. Yang kedua, sudah terlanjur mempublish sebagai cucu Nabi. Meskipun tidak dilatar belakangi oleh kondisi historis sesuai dengan dokumen dan manuskrip atau catatan-catatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sudah terlanjur mempublish ini satu beban moral tersendiri kalau dicabut, Mas. Dan akhirnya kita merasakan betapa manfaatnya Dzurriyyah Wali Songo yang tidak atau bahkan melarang anak-anaknya untuk mempublish silsilahnya secara umum. Karena dampaknya ya seperti ini akhirnya yang dirasakan. Kemudian yang ketiga, adanya kehendak kuasa yang dengan menggunakan nasab. Nasab sebagai sebuah brand untuk menguatkan kehendak kuasa kelompok-kelompok tertentu. Dan kita lihat sekarang ini, rata-rata yang tersinggung kan mereka yang aktif di organisasi yang oleh tokohnya sendiri disebut sebagai teroris lokal, yang disaksikan oleh Gus Dur dan diulang oleh Gus Dur, yang itu sudah publik. Fenomena ini akhirnya mempengaruhi Robitoh, mempengaruhi Habib-Habib yang lain, dan seolah-olah komunitas yang dibangun oleh imam besar ini sesuatu yang ideal untuk menguatkan kenasaban dari klan Ba'alawi, sehingga seolah-olah memang punya kekuatan. Yang keempat adalah adanya support muhibbin. Support muhibbin ini memang membuat detak jantung yang luar biasa untuk menguatkan eksistensi atau keberlangsungan habaib, Mas. Sehingga sikap habaib selama ini yang kita saksikan itu sebenarnya tidak bisa disalahkan penuh dari sosok habibnya, tapi juga support dari muhibbin itu sendiri, Mas. Karena dari sini teori keadaan itu akan mempengaruhi kesadaran keadaan masyarakat dalam konteks ini dari para muhibbin yang berlebihan dalam mengunggulkan habaib, akhirnya membuat supporting detak jantung habaib yang begitu berlebihan untuk mempertahankan ego yang selama ini dalam posisi di atas diunggulkan oleh para muhibbin itu. Tapi saya tidak mau mengatakan ini adalah dosa para muhibbin, saya tidak mengatakan begitu, Mas. Kemudian bagaimana jawaban RA? Sebenarnya Robito sudah menjawab, tetapi jawabannya tidak sesuai dengan 5 pendekatan yang menurut saya sudah betul-betul memutus sebuah simpulan bahwa habaib tidak tersambung nasabnya ila Nabi Mustafa Muhammad SAW. Nah, yang pertama, jawaban Robitoh itu seperti apa? Bukan jawaban yang terkait dengan tesis dan 5 pendekatan yang saya sebutkan tadi. Selama ini saya mengatakan Robitoh sudah menjawab. Jawaban Robitoh yang pertama dengan memainkan muhibbin dan mencari titik lemah orang-orang yang simpati kepada Kiai Imad atau tim Hore. Padahal sebenarnya orang-orang yang simpati pada Kiai Imad itu kan sebagai sebuah hak simpatik individu kepada tokoh besar Kiai Imad yang memiliki satu temuan dengan didukung DNA, filologi, antropologi, sosiologi, dan kesadaran masyarakat itu. Nah, para habaib ini mencari titik-titik lemah para pendukung-pendukung atau orang-orang yang simpati pada Kiai Imad. Nah, jadi selain bermain dan main-main dengan para muhibbin, juga memainkan orang-orang yang simpati pada Kiai Imad
sebagai sebuah jawaban untuk melemahkan Kiai Imad. Ini sebenarnya sebagai jawaban yang tidak fair. Jawaban dari para habaib yang tidak fair terkait dengan tesis Kiai Imad. Jaka sambung, tidak sambung gitu. Yang kedua, jawaban Robitoh adalah tampil secara emosional. Seolah-olah mereka itu benar. Dengan emosinya itu untuk menutupi kekurangan, bahkan dengan kesombongan itu untuk menutupi kekurangan. Yang ketiga, Robitoh itu sebenarnya sudah menjawab. Lagi-lagi jawabannya tidak menyasar, tidak sesuai dengan pengajuan permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh Kiai Imad. Dan tidak relevan dengan tes DNA, dan tidak relevan dengan kajian filologi, antropologi, dan sosiologi. Jawaban RA yang ketiga adalah meminjam profil ulama Islam Nusantara telah mengakui habaib. Mengapa kalian tidak mengakui? Nah, ini sebenarnya sebagai jawaban Robitoh menjawab tesis Kiai Imad. Tapi jawabannya dengan meminjam tokoh-tokoh masa lalu. Sehingga orang NU itu kan takut dengan ulama-ulama besar, Mas. Saya sendiri sebagai akademisi masih takut dengan kiai, Mas, sampai sekarang ini, Mas. Masih takut dengan para ulama saya, di lingkungan Nahdlatul Ulama tentunya. Nah, dan ini dipakai untuk nakut-nakuti warga Nahdien, biar seolah-olah warga Nahdien itu mengikuti terhadap apa yang mereka sampaikan, bahwa ulama-ulama dulu mengakui habaib, kenapa kalian tidak? Itu. Kemudian yang keempat, melakukan penyesatan, kutukan, dan ancaman. Jadi ini bentuk jawaban sebenarnya. Jadi sekali lagi saya ingin memastikan, Robitoh selama ini sudah menjawab tesis Kiai Imad, tapi jawabannya tidak tepat. Jawabannya seperti yang saya sampaikan ini tadi. Yang terakhir, jawabannya berupa doktrin Habib adalah cucu Nabi. Dan ini disampaikan secara doktrin. Sehingga bagaimana meyakinkan. Dan ini sebenarnya sudah jawaban. Termasuk juga melakukan persekusi-persekusi, itu sebenarnya sebagai langkah untuk membuat keberlangsungan seolah-olah nasab habaib itu survive dan benar. Bukan dalam konteks menjawab secara ilmiah, tapi dalam konteks menjawab secara persekusi. Saya hanya ingin menyampaikan cerita saja. Kalau di Solo Raya itu kan karena memang peradaban masyarakat sudah sangat tinggi, Mas. Makanya hal yang baik itu mudah diterima. Beda lagi dengan di Rembang, Mas. Pengalaman kecil, kemarin beberapa minggu yang lalu saya itu menghadiri sebuah acara resepsi. Bertemu dengan sosok kiai yang saya nggak mau menyebutkan namanya. Dia sangat terkenal membela Mbak Alwi. Ketemu saya ngerangkul, Mas, memeluk, dan apa katanya, bedakan antara yang nusus dan yang wakoe, sehingga kita nggak perlu bermusuhan. Nggih, kiai. Di debat biasa, Mas, debat antara kiai itu biasa, nggak jadi emosi. Nggih. Dan itu tidak satu dua kiai, Mas. Dan yang menarik justru di Rembang ini akhir-akhir ini saya dalam diskursus nasab ini saya panen saudara, Mas. Beberapa kiai itu banyak nelpon, bahkan berkunjung, bermain, malah akhirnya saya banyak saudara sekarang ini berkah diskursus nasab. Dan beberapa kiai yang dijadikan andalan habaib terkait dengan pembelaan itu, justru ketika ketemu kiai ngerangkul-ngerangkul aja, akrab, Mas, nggak ada masalah. Dan ini menarik ini, Mas. Di Rembang itu biasa, antar kiai berbeda itu biasa, tapi tidak terjadi permusuhan. Makanya ketika saya tadi melihat persekusi itu agak kaget, karena itu nggak terjadi di Rembang. Bukan, saya sendiri bukan asli Rembang, Mas. Abah saya itu pendatang, yang asli Rembang ibu saya. Cuman kebetulan datangnya dari Pati Kajen, jadi agak keren katakan begitulah. Dan saya ingin mengungkapkan satu simpulan ini, Mas, syair yang menarik. Laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anada. Ini yang diajarkan di pesantren oleh kiai-kiai kita, Mas. Meskipun ini bukan Quran, bukan hadis, tetapi menarik ini. Laisal fata, bukanlah dianggap seorang pemuda itu mayyaqulu kana abi, dia yang mengatakan inilah bapak saya. Tetapi walakinnal fata mayyaquluha anada. Tetapi yang dikatakan pemuda itu adalah dia yang berani mengatakan inilah saya. Makanya anak-anak kiai itu banyak yang alim-alim, Mas, banyak yang hafal Alfiyah, banyak yang hafal Imriti, banyak yang hafal Al-Quran, karena memang didikannya didikan atas dasar ilmu, bukan kenasaban. Penutup dari apa yang saya paparkan tadi, berdasarkan hasil riset kolaboratif dengan beberapa pendekatan ilmiah tadi yang saya sebutkan, memutuskan habaib nasabnya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin membatalkan kembali tesis yang sudah final secara ilmiah, lakukan dengan dua cara. Fal yakul khairan aw liyasmut. Ini pesan Nabi. Berkatalah dengan baik, baik dalam konteks menjawab dengan ilmiah juga, bila ilmi, atau diam. Daripada melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti yang disebutkan oleh Kiai Mubarak dan Gus Malik Haramain tadi.
Dan saya ingin memberikan satu rumusan penting untuk para habaib. Masyarakat Jawa itu berdasarkan Honocoroko. Huruf H kalau dipangku itu lemes. Kalau ingin membuat lemes pikiran orang Jawa, pangkulah orang-orang Jawa. Jangan dipameri dengan pola-pola yang arogan, sombong, dan lain sebagainya. Itu malah menimbulkan kebencian masyarakat Jawa. Makanya kalau pengen jadi presiden, yang lemes, mangku masyarakat. Jangan menampakkan kekayaan, kesombongan, arogansi, dan lain sebagainya. Pasti nggak jadi presiden. Ingin berkuasa secara sistem sosial di Jawa, nggak kanggu dengan pola-pola yang arogan itu. Karena Honocoroko, huruf H, kalau dipangku lemes. Hidup di Jawa, pakailah pola Jawa. Seperti Habib-Habib masa lalu kan indah. Karena mangku orang Jawa. Jadi iklannya para kiai untuk memondokkan anaknya di kiai, bukan bikin pondok sendiri dan bikin arogan, wah repot itu. Nah, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.